Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dan teman-teman sekalian dan juga para undangan. Terima kasih atas kedatangan Anda dalam program Pilar Demokrasi dari kantor Berita Radio KBR 68H dan Tempo TV malam hari ini. Ini adalah edisi kami ke-12 di Kota Makassar. Kami bersiaran langsung dari Kota Makassar malam hari ini. Tema kita adalah tentang perempuan pemantau pemilu di Makassar. Dan ini merupakan hasil kerjasama kami dengan The Asia Foundation, kemudian USAID, dan juga ada Radio Ram FM, Radio Al-Aqsa Makassar. Dan tema ini cukup menarik kami angkat, ada beberapa alasan. Saudara, ada jutaan perempuan, termasuk kelompok marginal, kemudian juga ada difabel yang akan menjadi pemilih pada pemilu 2014 nanti. Tapi sampai sekarang suara mereka masih rawan disalahgunakan kelompok tertentu, salah satunya karena mereka rawan akan suap. Di Makassar ada sekelompok aktivis perempuan yang tergabung dalam komunitas perempuan Angin Mamiri yang ingin mengubah kondisi tersebut. Nah, untuk ke depan seperti apa sebenarnya komunitas ini dan kira-kira bagaimana pendidikan politik terhadap perempuan di Kota Makassar dan apa harapan ke depannya. Ada dua narasumber yang sudah ada di sebelah saya dan nanti kita akan berbincang. Yang pertama anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Misna Hatas. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Ya, Ibu Misna ini adalah anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Bu ya? Iya. Nah, tidak lengkap juga kalau yang tidak punya hajat atau yang juga merupakan Ketua Badan Eksekutif Komunitas Perempuan Angin Mamiri, Ibu Jusmiati Lestari. Selamat malam, Bu Jusmiati. Ya, selamat malam. Ya. Dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dan juga teman-teman sekalian, nanti kami juga memberikan kesempatan bagi yang ingin bertanya. Dan bagi Anda yang berada di rumah, silakan juga bisa menghubungi kami di nomor 0800 140 3131 atau 857 1044. Bagi Anda yang berada di Jakarta dan sekitarnya, silakan hubungi kami 0812 118 8181. Baik, pertama saya langsung saja bertanya ke Ibu Jusmiati. Kira-kira, Bu, ini kita ingin tahu sebenarnya komunitas ini dasar pendiriannya seperti apa dan ini didirikan tahun berapa, Bu? Sejak tanggal 10 Desember 1990. Jadi solidaritas perempuan itu berawal dari melihat kondisi perempuan saat itu yang berada pada posisi seperti tirani. Jadi dia tidak terbelenggu, dia tidak punya hak politik untuk bisa dia pergunakan ketika itu. Jadi solidaritas perempuan waktu itu termasuk salah satu lembaga organisasi yang turut menumbangkan rezim Orde Baru. Seperti itu, karena kenapa waktu itu hak-hak politik perempuan itu terpinggirkan, termasuk hak untuk menentukan reproduksinya sendiri. Dia sangat tergantung kepada suami karena budaya patriarki yang masih sangat kental waktu itu dan itu susah untuk kita robah. Tidak seperti membalikan telapak tangan, walaupun perjuangan perempuan dari tahun ke tahun sejak tahun 90 tapi masih sampai saat ini tuh budaya patriarki khususnya di Sulawesi Selatan itu masih kuat. Dan ini betul-betul perjuangan panjang kita khususnya solidaritas perempuan. Kemarin pada saat Pilgub dan Pilwalkot kita melibatkan kurang lebih 1.500 perempuan. Kita melakukan pendidikan politik di tingkat perempuan marginal. Jadi kita awalnya melakukan survei di daerah-daerah yang betul-betul perempuan yang terpinggirkan, yang selama ini tidak tersentuh oleh penentu kebijakan. Jadi dia menganggap memilih atau tidak memilih itu tidak mempengaruhi kehidupan saya. Tetapi kita mendorong, memberikan dia pendidikan politik bahwa hak Anda harus Anda berikan kepada calon wali kota ataupun gubernur. Dan setelah kita melakukan pendidikan politik dan kita melibatkan dia sebagai pemantau pemilu dan alhamdulillah mereka bersemangat dan dia ikut terlibat dalam hal itu. Dan itulah salah satu kegiatan kita di solidaritas perempuan, bagaimana perempuan-perempuan marginal itu mempunyai hak politik. Dia tidak lagi tergantung oleh suami atau diintimidasi oleh pihak siapa, tetapi dia betul-betul punya hak untuk memilih ataupun tidak memilih. Jadi dia tidak diintimidasi oleh pihak apapun. Seperti itu. Sebuah perjalanan panjang dari tahun 1990-an, Bu ya. Dan komunitas ini sudah berdiri dan kemudian melakukan pendidikan politik dengan berbagai macam cara. Nah,
Apa hasil yang sudah didapat Bu dari program ini setelah berlangsung cukup lama? Ya, kalau hasilnya ya mungkin tidak terlalu kelihatan ya, tetapi itu bisa kita lihat bagaimana perempuan-perempuan di tingkat marginal sudah berani bicara. Yang tadinya mungkin ada ketakutan-ketakutan, atau paling tidak dia karena dasar pendidikan mereka sangat rendah dan tidak jangankan untuk berbicara lebih jauh ya, untuk persoalan di lingkungannya sendiri, dia tidak bisa menyampaikan apa-apa yang menjadi kebutuhan mereka. Karena kenapa? Pemimpin kita yang notabene misalnya wali kota atau gubernur tidak pernah melihat seperti apa kondisi mereka. Dia tidak pernah diikutkan dalam setiap pengambilan kebijakan ataupun misalnya rapat dan sebagainya. Padahal banyak ibu-ibu yang yang istilahnya tidak punya suami, meninggal, single parents seperti itu, dan dia kan harus menentukan hidupnya dengan anaknya, secara otomatis dia harus bekerja, tetapi akses informasi untuk mendapatkan informasi itu dia tidak dapatkan. Karena kenapa? Dia tidak dianggap orang yang layak untuk mendapatkan itu karena dia masih dalam kategori marginal. Jadi ini sebenarnya kendala juga kepada perempuan, dan itu sebenarnya perjuangan panjang kita sebagai aktivis perempuan, bagaimana perempuan berani dan mau terlibat dalam setiap pengambilan kebijakan seperti itu. Nah, kalau menurut pengalaman Ibu selama beberapa tahun kemarin, kira-kira apa yang membuat perempuan di Makassar misalnya mengalami ketakutan ataupun juga kurang tertarik dengan kegiatan pendidikan politik seperti itu? Sebenarnya banyak kendala ya. Pertama, ketergantungan ekonomi dengan suami itu juga salah satu kendala. Dia harus minta izin dulu dengan suami. Belum lagi kalau suami tidak mengizinkan ataupun frame berpikir suami yang belum berperspektif gender. Dia tidak ingin misalnya dikalahkan oleh, dia tidak ingin istrinya keluar malam atau beraktivitas di luar, dia ingin istrinya di dalam rumah, itu juga salah satu kendala. Kemudian kedua, ada perempuan yang mampu, cerdas dan punya pendidikan tinggi tapi dia tidak tertarik dengan persoalan politik. Ini juga saya pikir salah satu kendala. Kenapa? Karena memang keinginan dari dirinya dia tidak tertarik gitu. Seperti itu. Dan saya pikir ini juga perjuangan kita ya, bagaimana mendorong perempuan-perempuan jadi bukan hanya pada tingkat kuantitas tetapi juga kualitas. Bagaimana perempuan itu bisa mampu untuk memperjuangkan hak-haknya minimal untuk dirinya dan keluarganya, tanpa ada dikotomi oleh kelompok-kelompok lain. Sebelum kita iklan, saya bertanya dulu satu pertanyaan ke KPU, ke Bu Misna. Bu Misna, bagaimana kondisi perempuan di Makassar sekarang dan kira-kira ke depan apa sih sosialisasi yang sudah diberikan oleh KPU? Iya, kami di KPU memang mempunyai program sosialisasi. Apalagi tahun 2014 kan kita punya hajatan bersama, pemilu 2014. Nah, perempuan memang menjadi salah satu segmen atau kelompok sasaran dari KPU pada saat melakukan sosialisasi, dan itu menjadi kebijakan nasional. Nah, saya ingin bercerita bahwa sebetulnya saat ini KPU RI itu sudah sangat berpihak pada perempuan. Kita lihat saja dari regulasi-regulasi yang dikeluarkan itu sudah sangat tegas menjaga posisi-posisi perempuan agar misalnya paling tidak kuota minimal 30% itu bisa terpenuhi dalam perwakilan dalam proses pencalonan, kemudian bisa berpengaruh signifikan terhadap jumlah dari calon legislatif nanti yang terpilih, bisa lebih banyak perempuan lagi jumlahnya. Nah, dari tema yang diberikan oleh teman-teman dari KBRH dan Tempo TV terkait dengan perempuan sebagai pemantau pemilu, saat ini di Makassar memang
kelompok apalagi namanya organisasi solidaritas perempuan komunitas Anging Mamiri itu sudah bekerja sama dengan KPU Kota Makassar. Kemudian saat ini kami juga di KPU Provinsi Sulawesi Selatan juga menjalin kerjasama dengan kelompok-kelompok perempuan. Di antaranya Koalisi Perempuan Indonesia, kemudian Solidaritas Perempuan dan Forum Pemerhati Masalah Perempuan. Itu di antara organisasi-organisasi yang berjejaring dengan kami di KPU. Baik, terima kasih Ibu Bisna dan juga Ibu Jusmiati, dan nanti di sesi selanjutnya kita akan coba lebih gali lagi tentang apakah kira-kira yang dilakukan sudah cukup maksimal, dan kira-kira Anda bisa juga bertanya kira-kira apakah aturan ataupun kebijakan yang dilakukan oleh KPU kemudian teman-teman dari Anging Mamiri ini sudah mewakili suara perempuan. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya di sini silakan langsung ke dua narasumber kami, dan bagi Anda yang di rumah silakan di 0800 140 3131 atau 857 1044 atau bisa juga lewat pesan pendek ke nomor 0812 118 8181. Kita kembali setelah beberapa iklan berikut ini. KBR 68H adalah kantor berita radio swasta terbesar di Indonesia. 650 radio jaringan di Indonesia serta 9 negara Asia dan Australia mengudarakan produk kami. Aneka program radio berbasis jurnalisme berkualitas tinggi yang menjadi rujukan masyarakat. Kantor berita radio 68H, terpercaya menjangkau Nusantara. Koran Tempo. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Pilar Demokrasi dari kantor berita radio KBR 68H dan Tempo TV. Dan bagi Anda yang terlambat mengikuti perbincangan ini, Anda bisa menyimaknya di Radar Jogja, kemudian ada Harian Joglo Semar, Seru.com, Independent Post, Matanews.com, Lintas7.com, dan DKI News. Acara ini juga dirilai puluhan radio jaringan KBR 68H dari Aceh sampai dengan Papua. Siaran acara ini juga Anda simak di Tempo TV. Tema kita kali ini adalah tentang perempuan pemantau pemilu di Makassar. Baik, sebelum menampung beberapa pertanyaan dari teman-teman di sini dan juga melalui via telepon, saya ada beberapa pertanyaan juga buat Ibu Misna. Bu Misna, bisa dijelaskan sendiri pelanggaran-pelanggaran yang masih berlangsung di Makassar seperti apa dalam proses pemilu ini? Iya,
banyak sih pelanggarannya. Pelanggaran-pelanggaran itu terutama misalnya money politik itu juga masih terjadi di tingkat pemilih, masih transaksional sifatnya. Nah, jadi begini, kita memang mengharapkan pemilih itu bisa menjadi pemilih yang cerdas. Nah, terkait dengan kehadiran perempuan, ini sangat signifikan, sangat strategis, karena perempuan itu misalnya saja untuk pemilu legislatif 2014 berdasarkan daftar pemilih tetap yang telah kami hasilkan, jumlahnya kalau di Sulawesi Selatan itu lebih dari setengah pemilih adalah perempuan. Jumlahnya 52%. Jadi selisih 4% dengan laki-laki itu 48%. Nah, beberapa kota, beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan ini jumlah pemilih perempuan itu memang lebih banyak, termasuk di Makassar. Nah, kita berharap 30% saja dari 52% itu jika menjadi pemilih yang cerdas, maka kita bisa kita berharap bangsa ini mendapatkan perubahan yang lebih baik. Karena berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh PBB, angka 30% itu jika menyangkut sebuah komunitas, 30% itu dianggap melalui riset ya, itu adalah jumlah yang bisa mempengaruhi kebijakan. Mengapa kemudian angka 30% yang selalu diperjuangkan oleh teman-teman gerakan perempuan dan saat ini melalui instrumen negara sudah menjadi regulasi yang wajib untuk kita patuhi bersama. Nah, kalau bicara tentang pelanggaran terhadap perempuan, apakah juga pengaduan cukup banyak ini Bu ke KPU, termasuk juga dari teman-teman komunitas perempuan Angin Mamiri? Ya, memang terus terang harus saya akui bahwa keterlibatan perempuan sebagai pemantau pemilu itu masih masih rendah. Ada kelompok-kelompok memang yang masuk, misalnya saja solidaritas perempuan, tetapi itu baru solidaritas perempuan. Yang lain itu adalah organisasi-organisasi yang keanggotaannya laki-laki dan perempuan. Tetapi berdasarkan pengalaman saya, yang banyak bermunculan di kantor KPU itu adalah laki-laki. Iya. Dan seri pendidikan politik yang dilakukan oleh teman-teman gerakan perempuan sebetulnya efektif untuk mendongkrak pemilih yang lebih kritis. Iya, bukan tidak ada hasilnya. Saya ini juga termasuk salah satu produk dari gerakan perempuan itu. Karena misalnya saja saya menjadi penyelenggara pemilu, itu banyak di backup oleh gerakan perempuan. Nah, ya. Kalau untuk memantau pemilu, jika saya membandingkan dengan pemantau yang laki-laki, memang perempuan itu memantaunya lebih detail. Tetapi satu hal yang mesti dibenahi adalah bagaimana teman-teman perempuan yang ikut pada aktivitas pemantauan pemilu bisa memahami lebih menyeluruh regulasi-regulasi yang ada, sehingga memahami betul mana yang misalnya dikatakan pelanggaran, mana yang bukan pelanggaran. Baik, saya langsung saja beri kesempatan kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang ingin bertanya. Dari sisi kanan saya, dua penanya silakan, Mas dan Mbak yang di belakangnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, malam diselamati. Ya. Sebenarnya berbicara tentang perempuan, saya sebenarnya tidak simpatik kalau dikotomikan antara laki-laki dan perempuan. Ya, ini kesan ada
pendikotomian antara laki-laki dan perempuan. Sementara pada kenyataan saya sependapat dengan pembicara dari KPU bahwasanya kalau kita merujuk kepada aturan undang-undang, sudah tidak ada lagi hal yang menjadi alasan terjadi dikotomi antara laki-laki dan perempuan. Coba kita lihat undang-undang politik. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya minimal 30%. Kalau tidak tercapai 30% berarti diskualifikasi. Berarti kalau seluruh perempuan berarti oke. Sementara kalau seluruh laki-laki berarti tidak oke. Itu kan ada diskriminasi di situ. Kalaupun tidak berarti perempuan sudah diakomodir. Itu ya. Terus yang kedua juga kalau ada dikotomi nanti takutnya perempuan jadi barang eksklusif gitu loh. Iya. Terlalu eksklusif. Coba bayangkan ya, sebenarnya yang melakukan hal yang demikian ini adalah para teman-teman perempuan di parlemen yang melakukan adalah pembelajaran politik. Tapi kenapa itu tidak dilakukan? Kenapa yang sering melakukan media? Ini pertanyaan besar. Apakah takut disaing atau tidak? Coba lihat berapa banyak teman-teman kita yang di parlemen perempuan. Tapi kenapa tidak melakukan itu? Kenapa tidak melakukan pembelajaran politik? Yang kedua, sebenarnya perempuan sendiri yang tidak memberi kesempatan kepada kaum perempuan. Contohnya kemarin, pada saat pemilihan wali kota, kita ketahui bahwa suara perempuan mayoritas di Kota Makassar. Tapi terbukti ada calon wali kota perempuan tidak didukung. Itu kan salah satu bukti fakta itu Pak. Bahwa Anda sendiri tidak memberi kesempatan kepada perempuan untuk memimpin. Tak usahlah berteori terlalu banyak. Ya, iya. Terlepas dari persoalan ya perempuan itu kualitas atau tidak berkualitas ya. Dan sebenarnya ya kalau kita merujuk kepada budaya, saya sependapat dengan Ibu tadi, kita menabrak gunung karena budaya ketimuran itu tadi yang dikatakan Ibu, budaya patriarki. Jadi seluruh keputusan itu didominasi oleh suami, kaum laki-laki, dan ini budaya. Dan itu sangat sulit menurut saya itu untuk dirubah itu. Iya, sangat sulit. Iya. Apalagi kita orang Islam ya, kalau suami tidak meridhoi, ya tunggu saja. Azab Allah akan turun. Apalagi hubungannya dengan politik ini. Iya, itu ya. Baik, itu. terima kasih Mas. Tapi tunggu dulu, ini catatannya buat penyelenggara. Kita berbicara tentang demokrasi, sementara ruang ini tidak demokrasi. Ini kalau diskusi dalam bentuk begini, kita seakan-akan diceramai. Jadi kalau perlu lain kali settingan ruangannya jangan begini dong. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada diskusi tentang perempuan harus dipanel dengan satu laki-laki. Jangan perempuan semua yang berbicara. Sehingga suara laki-laki itu kan biasa asli yang keluar, kalau perempuan kan ya. Baik. Ada di panel gitu ya. Gitu. Ada lagi? Dan yang ketiga, kalau ada narasumber jangan kayak tadi Ibu yang pertama itu seakan-akan mensosialisasikan organisasinya. Iya, organisasi begini tidak perlu itu, kita tahu itu urusanmu itu. Baik, terima kasih Mas terima kasih atas tanggapannya, terima kasih banyak. Tapi ada beberapa pertanyaan mungkin yang saya bisa jawab juga dan komentari sebelum beberapa pertanyaan karena memang ini temanya terkait perempuan, saya kira juga cukup demokrasi karena memang para bapak-bapak, ibu-ibu juga bisa bertanya langsung ke dua narasumber kami dan tidak ada dibatasi apapun. Kenapa mengangkat tema seputar perempuan? Karena memang yang ingin digali adalah soal pendidikan pemilih ataupun juga keterlibatan apa yang bisa dilakukan oleh perempuan, tidak hanya di Makassar tapi beberapa lain. Kami juga melakukan di NTT misalnya, juga di Malang dan beberapa kota lain. Ini hanya sekedar ingin melihat beberapa sebenarnya perempuan-perempuan Indonesia aktif dalam pendidikan politik dan tidak dibatasi ruang misalnya seperti laki-laki seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya silakan. Nama saya Miftah Herati, utusan dari Partai Bulan Bintang. Saya langsung saja pada pernyataan tadi dari KPU ya, yang menyinggung masalah pemilih cerdas. Saya juga selalu bertanya-tanya pada diri saya sendiri, kenapa kita mengharapkan terjadinya dalam suatu pemilu adanya pemilihan cerdas. Tapi saya melihat pada kenyataannya justru yang mau dipilih terkadang tidak cerdas dalam bersosialisasi. Lebih banyak mengutamakan kemampuan dari segi politik mungkin atau hal-hal yang lain. Kita tidak usah terlalu jauh mungkin dalam pemilihan wali kota yang baru lewat. Di situ kan kentara sekali, bahkan tidak ada yang bisa disangkal bahwa terjadi politik antara
hampir semua calon bangkai menggunakan itu. Sementara kita sudah dituntut untuk menjadi pemilihan cerdas. Nah, ini saya kira satu masalah yang perlu kita bahas malam ini, karena dalam beberapa bulan ke depan kita akan maju lagi pada pemilihan umum. Kemudian kedua, masalah kota 30% perempuan. Kebetulan Ibu dari KPU, saya mau bertanya, bagaimana nanti pada penghitungannya kalau misalnya dalam hasil akhir, itu kota 30% tidak bisa terpenuhi dari perempuan. Kemudian di sisi lain, kota laki-laki lebih besar suaranya, di atas 70%. Bagaimana penentuan atau mekanisme penentuan kota 30% tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat dua narasumber kami, dan nanti akan dicoba dijawab oleh dua narasumber. Dan sekali lagi bagi Anda yang ingin bertanya masih terbuka kesempatan. Silakan bebas saja pertanyaannya, silakan kritikan juga ataupun berbagi cerita seputar tema kita pada malam hari ini. Baik, kita akan kembali setelah mendengarkan iklan berikut ini. KBR 68H adalah kantor berita radio swasta terbesar di Indonesia. 650 radio jaringan di Indonesia serta 9 negara Asia dan Australia mengudarakan produk kami. Aneka program radio berbasis jurnalisme berkualitas tinggi yang menjadi rujukan masyarakat. Kantor berita radio 68H, terpercaya menjangkau Nusantara. Koran Tempo. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Pilar Demokrasi dari Kantor Berita Radio KBR 68H dan Tempo TV. Kita masih bersiaran langsung dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tema kita adalah tentang pemantau pemilih perempuan, khususnya untuk di Kota Makassar. Silakan, kami masih menunggu pertanyaan Anda, baik yang di rumah ataupun juga yang hadir di sini. Sebelum saya lempar lagi ke floor, mungkin bisa dijawab dulu oleh Ibu Jusmiati. Ada beberapa pertanyaan, tadi ada 2 pertanyaan. Mungkin kalau disaring, poin intinya adalah tentang bagaimana sih sebenarnya menyaring kualitas caleg-caleg perempuan ini, dan kira-kira ada satu pertanyaan lagi tadi tentang keterwakilan 30% ya, syarat perempuan tadi. Ya, kuota 30% itu khusus perempuan itu bukan hadiah, tetapi itu juga perlu perjuangan panjang. Jadi perempuan atau caleg perempuan juga itu harus berjuang, bagaimana dia melakukan pendidikan politik, bagaimana dia melakukan aksen
paling tidak dia bekerja sama dengan media untuk mempublikasikan dirinya. Karena sebenarnya banyak juga caleg ya di daerah mana itu ada juga caleg perempuan tidak tahu dapilnya di mana. Ini kan juga persoalan. Nah, kenapa kita solidaritas perempuan melakukan pendidikan politik di tingkat marginal? Karena banyak juga kelompok ibu-ibu tidak tahu siapa caleg itu, siapa pemimpin kita. Nah, makanya kita melakukan pendidikan politik. Sebenarnya itu kembali kepada caleg perempuannya, bagaimana dia mampu untuk melakukan paling tidak pertemuan atau proses kaderisasi di internal partai. Karena ini penting menurut saya. Karena bagaimana perempuan atau caleg-caleg itu bisa berkualitas kalau dia tidak mampu. Karena banyak juga saya perhatikan kemarin kita mengundang calon-calon anggota DPR ya. Banyak mereka juga tidak pernah berbicara. Nah, kita juga tidak tahu kalau dia tidak berbicara seperti apa keinginannya. Nah, kalau ada pertemuan seperti ini kan sebenarnya kesempatan untuk caleg perempuan mengemukakan persoalan-persoalan yang dihadapi baik itu di internal maupun eksternal. Karena kita tidak bisa menafikan bahwa di internal partai juga banyak perempuan yang terdiskriminasi. Kenapa? Semua kebijakan itu ada pada pimpinan partai. Dan kadang ada perempuan, caleg perempuan tidak berani mengatakan bahwa saya harus urutan sekian. Saya harus urutan pertama. Perempuan selalu diposisikan pada urutan terbanyak. Misalnya urutan 10, 8 dan sebagainya. Dan ini kan mempersulit untuk caleg perempuan di mana pemilih kita yang mungkin belum tergolong cerdas, dia kan buka kertas suara dia langsung saya urutan pertama untuk tidak perlu dia pikir-pikir. Ini kan sebenarnya kalau perempuan itu mau bagaimana dia bersatu di internal partai, dia memperjuangkan kepentingannya, tidak dicekoki oleh pimpinan partai. Kalau kita perempuan kuat di dalam, minimal kita punya kualitas, pastilah kita dipertimbangkan seperti itu. Jadi itu kembali kepada perempuan itu sendiri. Jadi mohon maaf Pak, kita bukan bersosialisasi solidaritas perempuan, tetapi inilah yang kita lakukan. Karena tidak ada organisasi perempuan yang melakukan survei terhadap ibu-ibu kampung di 17 kelurahan dan kita mendengarkan seperti apa permasalahannya di bawah. Kemudian kita masukkan dia dalam pendidikan politik dan kita ikutkan dia sebagai pemantau. Itu secara tidak langsung perempuan terlibat dalam pengambilan kebijakan seperti itu. Ya, terima kasih. Baik, Ibu Misna silakan. Iya. Pertama saya memang prihatin juga kalau ya ini berdasarkan pengalaman saya. Setiap kali menghadiri diskusi-diskusi seperti ini, saya selalu saja mendapatkan ungkapan-ungkapan yang nampaknya memang ya menjadi problem buat kita sekarang ini. Misalnya saja pandangan-pandangan yang masih bias gender itu masih dijumpai dan itu terus terang saja menjadi kendalanya, menjadi kendala yang sangat besar. Nah, banyak orang yang belum bisa membedakan yang mana gender, yang mana seks. Itu sangat berbeda. Tetapi mungkin di sini bukan forumnya untuk mengulas itu. Jadi untuk penanya pertama, barangkali kita bisa berdiskusi lebih jauh lagi. Ya, supaya pemahaman-pemahaman seperti ini itu bisa kita luruskan. Saat pandangan seperti ini yang terus terang saja mengganggu. Nah, jadi beginilah. Ini butuh keikhlasan dari semua untuk menerima kenyataan bahwa saat ini negara memang melakukan intervensi melalui set regulasi, mulai dari undang-undang dasarnya, kemudian berbagai undang-undang yang menjadi turunan dari undang-undang dasar tersebut yang menjamin jalan perempuan untuk mencapai kesetaraan gender itu bisa didapatkan. Nah, kemudian mesti disadari juga bahwa ini sudah melalui perjuangan panjang, betul tadi yang dikatakan oleh Ibu Umi.
ini melalui perjalanan panjang dan nanti bisa didapatkan ya melalui regulasinya ada jaminan bahwa jumlah perempuan itu harus didongkrak melalui sebuah upaya nanti setelah reformasi. Tetapi sebelum reformasi saat masih zaman Orde Baru, ini gerakan-gerakan ini masih ya memang ada, tetapi dianggap juga sebagai sesuatu yang berpotensi untuk ya menciptakan stabilitas yang labil. Jadi pemerintah Orde Baru memang masih menganggap gerakan-gerakan ini di satu sisi menjadi sebuah ancaman. Nah, terkait dengan pertanyaan teman kita tadi dari Partai Bulan Bintang, penetapan calon terpilih itu tidak ada lagi pengutamaan 30% misalnya. Jadi 30% ini hanya sampai pada pencalonan. Tetapi dengan jaminan bahwa semua partai politik memastikan 30% wakil perempuan yang dikirim ke KPU untuk ditetapkan menjadi calon legislatif, calon anggota legislatif, kita berharap bahwa paling tidak ini dari waktu ke waktu bisa menambah jumlah perempuan yang menduduki jabatan sebagai anggota legislatif. Nah, kita bisa mengambil ya data-data menunjukkan bahwa memang dari sejak reformasi mulai dari tahun pemilu 99 misalnya di Sulawesi Selatan itu dari 75 anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan hasil pemilu 99 itu hanya menghasilkan 2 legislator perempuan. Kemudian pemilu 2004 kalau saya tidak salah meningkat menjadi 7 atau berapa. Sekarang 2009 jumlahnya 11 atau 12 kurang lebih itu. Nah, ini menggambarkan bahwa memang membutuhkan kesabaran dan perjuangan semua pihak untuk ya menambah jumlah perempuan yang terpilih pada jabatan-jabatan publik. Nah, kita tidak bisa berbicara bahwa tidak perlulah perempuan, yang penting laki-laki juga kalau punya pemihakan terhadap perspektif perempuan itu juga bisa menghasilkan kebijakan yang pro perempuan. Tetapi ingat bahwa salah satu indikator yang penting adalah bagaimana perempuan bertambah jumlahnya. Misalnya saja, mengapa di sini yang diminta adalah narasumber perempuan yang tampil, karena ini menjadi bukti. Untuk apa kita berbicara? Mari meningkatkan jumlah perempuan, mendorong kesetaraan. Kalau yang kelihatan, perempuan yang kelihatan itu juga tidak ada. Percuma juga, artinya perjuangan itu sia-sia namanya. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Baik, saya kasih kesempatan yang di sebelah kiri saya ingin bertanya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasim Tuan Kota. Saya perwakilan dari HMTI FT UMI, Fakultas Teknologi Industri. Oke, terima kasih. Tema yang sangat klasik bahwa tentang perempuan pemantau pemilu di Makassar. Di sini saya kutip kata Ibu dari Angin Mamiri bahwa ada yang namanya sistem patriarki. Saya tidak menolak itu, bahwa betul bahwa ada sistem patriarki di mana kaum laki-laki mau menguasai perempuan. Hanya saja perlu digarisbawahi untuk perempuan, kan begitu. Gerakan gender itu perlu digarisbawahi juga bahwa dalam konsepnya Sachiko Murata bahwa perempuan itu makhluk perasa, artinya begitu. Kan dalam perempuan itu makhluk perasa, tapi begini, kalau perempuan mau masuk di politik tidak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah ketika pengambilan keputusan daripada kaum perempuan, apakah dia bisa tidak menghilangkan yang namanya keperempuanannya dia, perasanya dia dalam pengambilan keputusan. Sebab apa? Dalam pengambilan keputusan itu harus berdasarkan rasionalitas, kebenaran mutlak. Artinya apa?
perempuan tidak bisa terkombinasi dengan perasaannya, kayak begitu. Artinya apa? Saya tidak menolak bahwa yang jadi kendala buat ibu-ibu, apakah bisa menjelaskan tidak? Ketika ibu ada pada pemilihan umum, misalkan 30% masuk perempuan, apakah bisa dijamin tidak kualitasnya perempuan di situ dalam pengambilan keputusannya? Ada jaminannya tidak? Dan apa jaminannya? Sehingga perempuan mau menuntut hak itu. Saya tidak melihat bahwa hak itu bukan kuantitasnya, banyaknya perempuan yang masuk, tapi jaminan kualitasnya perempuan bisa tidak? Makanya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perempuan di belakangnya silakan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Amnah, utusan dari Badko HMI Sulselbar. Tadi ada yang seperti yang disampaikan sebelumnya oleh Mas Nanda, hostnya, bahwa kelompok perempuan itu adalah kaum yang termarginal, difabel, sementara mereka itu rawan suap. Ini sangat kontradiksi dengan apa yang saya sampaikan oleh dari Ageng Mamiri, bahwa maksudnya gini, mereka rawan suap, sementara mereka itu adalah orang yang tidak punya, bisa dikatakan tidak punya kemerdekaan dalam keluarga. Karena mereka ya budaya patriarki tadi, ini sangat kontradiksi. Nah, sebenarnya perempuan rawan suap itu, indikasi rawan suap itu seperti apa? Kemudian untuk Ibu Misna, selama ini apakah ada kasus suap yang melibatkan perempuan dan kira-kira berapa? Kemudian juga tadi ada yang mengatakan seperti ini. Tadi dari Ibu Yusmiati mengatakan bahwa ada ketika perempuan berkualitas dalam partai itu dia akan dilirik. Apakah ada jaminan? Karena hari ini perempuan berkualitas dalam partai itu belum tentu dilirik, tapi perempuan yang punya duit yang banyak yang dilirik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan dicoba dijawab oleh dua narasumber kami, tapi saya ingin jawab singkat karena pertanyaan ada pada saya tadi, kenapa perempuan yang rawan suap itu marginal, perempuan dan juga difabel, karena beberapa pengalaman tidak hanya di Makassar tapi juga termasuk juga di Jakarta beberapa pemilu terakhir, bahwa memang seperti itu kok kondisi dan keadaannya, bahwa selain mereka tidak memiliki data kependudukan dan juga perempuan-perempuan yang mungkin tergolong dari tingkat ekonomi dan juga pendidikan, tidak hanya marginal tapi juga difabel, memang kondisi realitanya seperti itu. Dan nanti pertanyaan Anda berdua akan dicoba dijawab oleh dua narasumber kami. Dan sekali lagi kami masih mengundang Anda untuk berpartisipasi, dan kita akan kembali setelah mendengarkan beberapa iklan berikut ini. KBR 68H adalah kantor berita radio swasta terbesar di Indonesia. 650 radio jaringan di Indonesia serta 9 negara Asia dan Australia mengudarakan produk kami. Aneka program radio berbasis jurnalisme berkualitas tinggi yang menjadi rujukan masyarakat. Kantor berita radio 68H, terpercaya menjangkau Nusantara. Koran Tempo.
Saudara, kita masuki bagian akhir program Pilar Demokrasi dari KBR 68H dan Tempo TV. Ada 2 pertanyaan tadi dan nanti akan dicoba dijawab oleh 2 narasumber kami. Dan sebelum dijawab, banyak sekali pesan pendek yang masuk ke sini. Dari Rama di Banjarmasin, apakah komunitas ini bekerja dengan komunitas di Kalimantan Selatan ataupun juga jaringan lain? Ada usulan apakah dikembangkan juga? Ada juga beberapa pertanyaan lain dari Papua misalnya, soal 30% keterwakilan perempuan, apakah itu sudah menjadikan pemilih cerdas? Dan juga masih banyak beberapa pesan pendek lagi yang nanti akan coba saya jawab. Baik, ada 2 pertanyaan tadi ibu-ibu yang disampaikan oleh 2 narasumber kami. Yang pertama mungkin poinnya adalah tentang kualitas perempuan, dan yang menarik adalah tentang kasus suap perempuan dan juga apakah benar khusus di Sulawesi Selatan ini perempuan-perempuan yang terpilih itu biasanya memang yang memiliki duit banyak seperti itu. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Jadi kita tidak boleh mengajarkan konstituen kita dengan uang. Itu yang pertama, karena kapan kita mengajarkan konstituen kita dengan money politik, maka yang bisa maju dalam kancah politik hanya orang yang punya uang. Seperti itu. Tetapi bagaimana kita mengajarkan konstituen kita, ibu-ibu dan bapak-bapak untuk melihat bahwa orang yang pilih ini adalah bisa memperjuangkan kepentingan Anda pada saat dia menjadi anggota DPR. Itu yang penting. Jadi bukan karena dia berduit. Pada saat Anda memilih dia karena dia berduit, saya yakin dan percaya pada saat dia duduk, Anda tidak akan dilirik. Jadi itu yang frame berpikir kita yang saya pikir harus dirubah. Jadi bukan karena uang kita jadi caleg, tetapi karena kita mampu dan punya keinginan baik untuk memperjuangkan daerah kita ataupun kelompok kita, golongan kita. Jadi mohon maaf teman dari teknik UMI, jadi kita beranjak dari keluarga kita sendiri ya. Kalau kita bicara demokrasi, bicara dalam keluarga kita sendiri, biasanya karena ini adalah kultur kita, yang biasanya didahulukan makan itu laki-laki, kita mi dulu, bapak mi dulu, atau siapa yang laki-laki mi dulu, biar kita perempuan di belakang. Itu artinya apa? Kita dalam keluarga kita sudah mengajarkan sistem patriarki. Jadi kalau misalnya miskin, belakangan itu perempuan hanya dapat tulangnya, yang dapat enaknya itu laki-laki. Seperti itu. Jadi itu budaya itu yang sebenarnya harus dirubah, dan itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Jadi kenapa kelompok marginal, difabel dan sebagainya, kelompok miskin itu rawan dengan sogokan, dengan money politik, karena tingkat pendidikan yang sangat rendah. Dia tidak berpikir lagi akan masa depannya 5 tahun kemudian, tapi dia melihat yang penting saya terima uang, oke enggak masalah. Tetapi kita mencoba kemarin dalam pendidikan politik yang kita ajarkan bagaimana ibu-ibu tidak menerima suap. Karena ini akan mencelakakan diri Anda sendiri 5 tahun ke depan. Karena saya yakin kalau itu yang Anda inginkan, jadi mereka hanya menghambur uang pada saat mereka duduk. Ya, saya yakin dan percaya Anda tidak akan diperhatikan karena dia menganggap bahwa saya kan sudah memberikan uang kepada Anda. Jadi untuk apa lagi saya ini? Jadi itu yang perlu, yang frame berpikir kita tidak boleh mengajarkan kepada siapapun untuk politik uang. Itu yang saya kira kurang bagus, tapi bagaimana komunikasi yang intens antara caleg dengan konstituennya. Jadi kita berharap bagaimana caleg itu mampu memperjuangkan daerahnya atau di mana dia berada, atau apa kepentingan golongan atau masyarakat tertentu yang ibu wakili di daerah tertentu, seperti itu. Jadi saya kira sangat naif kalau dikatakan bahwa perempuan hanya sebagai perempuan diperjuangkan hanya karena bukan dari kualitas. Kualitas itu penting, Ibu. Bagaimana kita bisa dilihat kalau kita tidak bisa berbicara, bagaimana kita bisa dilirik sama partai kita kalau kita tidak mampu mengatakan tidak, kalau itu tidak kita cuma kebiasaan kita, oh iya, oke. Jadi apa kepentingan kita tidak lagi terwakili karena kita tidak bisa memperjuangkan apa yang jadi perjuangan kita selama ini. Saya kira itu Pak, terima kasih. Baik, Ibu Misna, ada yang ingin ditambahkan dari 2 pertanyaan tadi?
Iya, yang pertama tadi mempersoalkan perempuan itu dari adik mahasiswa menyatakan bahwa perempuan itu perasa. Jadi bagaimana bisa berperan lebih banyak di area-area publik kalau masih membawa-bawa kondisi psikis yang perasa tersebut. Saya tidak mau membantah hanya dengan argumen-argumen tanpa bukti. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa saya ini adalah bukti. Memimpin KPU Kota Makassar itu tidak segampang yang dikira orang. Saya ketika baru masuk di KPU Kota Makassar, semua orang mengatakan bahwa pemilu 2009 di Makassar nanti ini akan kacau balau. Apalagi dengan ketua yang seorang perempuan. Tetapi begitu saya selesai mengerjakan pemilu 2009, lalu kemudian saya bertemu dengan banyak orang, semua memberi selamat. Tidak ada kerusuhan. Maaf kalau saya sedikit membandingkan sebelum saya, kondisi di KPU selalu saja ya mungkin ada lebih panas. Tetapi dengan saya, bukan karena saya perempuan atau saya, bukan faktor itu, tetapi ini adalah cara memimpin. Ya, baik. Saya kira itu. Baik. Nah, kemudian untuk money politik, ya ini ada yang melibatkan perempuan juga. Ini adalah persoalan bagaimana seseorang itu, bagaimana berlaku. Nah, siapa pelaku money politik yang memang bisa perempuan, bisa laki-laki, karena 2009 itu juga ada yang terjadi dan pemilu kada yang saat ini baru saja berlangsung, saya kira juga begitu. Ya. Pelaku money politik juga ada yang perempuan, Mas Nanda. Ya. Baik, Ya. Bu Misna, kita di sesi live ini kita harus akhiri saja, dan nanti setelah ini masih bisa ada kesempatan sekitar 15 atau 30 menit ke depan bagi Anda yang ingin bertanya kepada dua narasumber. Kita berikan tepuk tangan dulu kepada dua narasumber kami. Sekali lagi terima kasih banyak anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan Ibu Misna Hatas dan juga Ketua Badan Eksekutif Komunitas Perempuan Anging Mamiri Ibu Jusmiati Lestari. Sukses selalu untuk Anda berdua. Dan juga sukses buat bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman sekalian yang sudah hadir. Sekali lagi terima kasih banyak telah bergabung bersama kami dalam program ini. Akhirnya karena keterbatasan waktu kita harus berakhir di sini. Saya Nanda Hidayat beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Kita jumpa di lain kesempatan. Salam.